Perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan kalkulasi untuk ODE 1, di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai bagaimana cara mengimplementasikan ODE pada sebuah fenomena. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana untuk melakukan kalkulasi atau cara menghitung ODE 1. Oke, saya ulas lagi beberapa sama seperti yang slide kemarin, tapi tidak terlalu mendalam ya, bahwa ODE 1 itu merupakan tidak lain tidak bukan adalah persamaan diferensial ya, gabungan persamaan diferensial yang membentuk sebuah persamaan derivatif, di mana pada saat Anda kuliah di fisika 1, Anda sering menemukan dy dx atau dt ds ya. Di situ tidak lain tidak bukan adalah derivatif atau turunan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut Anda bisa simak video sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya yang kemarin saya unggah ya. Bisa dilihat mengenai detail dari apa itu diferensial, apa itu derivatif, kemudian contoh-contohnya dalam fisika 1 Anda bisa lihat di video sebelumnya. Oke, saya akan lanjutkan di sini. Di video sebelumnya juga kita membahas mengenai mixing machine problem atau permasalahan pada mesin pencampur ya. Dimana di sini ini masih sama seperti pertemuan yang lalu ya, untuk contoh kasusnya, akan tetapi yang membedakan di sini nanti kita akan membahas bagaimana cara menghitungnya. Jadi tidak hanya sekedar membuat sebuah persamaan ODE-nya saja tanpa menyelesaikan. Nah, sekarang kita akan bagaimana untuk mendapatkan ODE-nya, persamaan ODE-nya, kemudian menyelesaikan persamaannya. Di mana untuk mendapatkan ODE, persamaan ODE satunya kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai permasalahan kita ya, masih sama seperti yang kemarin, yaitu ada sebuah tangki berisikan 100 liter air bersih ya, kemudian larutan air gayam yang memiliki konsentrasi setengah kilogram garam per liter ya, dimasukkan dari sini nih, oke, dengan debit 2 liter per menit ya, 2 liter per menit, dan konsentrasi garamnya adalah setengah kilogram per liter. Oke. Nah, di saat yang sama air dalam tangki dikeluarkan dalam pipa. Jadi ada dikeluarkan dalam pipa yaitu 2 liter per menit ya. Dia mempunyai laju debit keluaran 2 liter per menit. Di mana di sini yang warna biru ini adalah fresh water atau air bersih ya. Air bersih yang tidak tercampur garam. Nah, sekarang apabila ada garam masuk di sini jadinya dia tercampur. Nah, di sini ada semacam pengaduk ya, pengaduk atau mixer ya, di mana di sini bisa mencampur air bersih dan air garam tersebut. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan konsentrasi garam yang dikeluarkan dalam bentuk fungsi waktu. Nah, ini yang ditanyakan adalah kemarin ya, di video kemarin, yaitu asin T atau rasa asin dalam dari waktu ke waktu. Asin di sini maksudnya adalah asin garam, bukan aksinus atau apa ya, asin garam maksudnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ada bagaimana sih sebenarnya ODE itu mencari apa. Nah, di sini ODE digunakan untuk mencari rasa asin dari waktu ke waktu ya. Nah, bisa Anda lihat di sini di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita identifikasi ya, langsung aja di sini. Nah, ini kita identifikasi satu persatu ya. Jadi ada larutan air garam masuk ya dengan konsentrasi setengah kilogram per liter. Oke, setengah kilogram per liter. Kemudian di sini debit masuk dari larutan air garam tersebut adalah 2 liter per menit ya, 2 liter per menit. Nah, kemudian di sini ada air bersih nih, air bersih ya. Nanti yang akan kita campur dengan larutan garam yang dari pipa masuk ini. Nah, di waktu yang bersamaan di sini air yang ada di sini dikeluarkan dengan debit keluarnya 2 liter per menit. Nah, yang ditanyakan dalam kasus ini adalah bagaimana rasa asinnya dari waktu ke waktu. Nah, kita di sini saya ulangi lagi dari pertemuan yang lalu,
kita di sini bisa membayangkan bahwa secara nalar kalau ada air ya, ada air asin masuk ke sini, pasti dari waktu ke waktu asinnya pasti nambah, ya kan? Tapi kan kita tidak tahu nambahnya seberapa, apakah bentuk grafiknya seperti ini, ataukah seperti ini, ataukah seperti ini. Nah, kita kan tidak tahu. Nah, untuk lebih tahu bagaimana bentuk dari rasa asinnya dari waktu ke waktu dari larutan ini, maka kita perlu menyelesaikan ini dengan menggunakan ODE atau persamaan Ordinary Differential Equation order 1 ya. Oke. Nah, di sini kita akan identifikasi poin per poinnya ya. Di sini ada air tawarnya ya, 100 liter, oke, yang di dalam air tangki ini. Kemudian ada pada saat dia masuk, ingat kemarin kita sudah membahas mengenai prasyarat dari ODE. Yang pertama adalah ada keadaan sebelum dan sesudah, dan di mana parameter keadaan sebelum dan sesudah itu masih sama, masih melibatkan dua variabel yang sama, jadi tidak berbeda. Maka itu kita bisa lakukan operasi ODE di situ. Nah, oke, lanjut ya. Di sini ada dua keadaan, yaitu masuk dan keluar, di mana antara masuk dan keluar ini mempunyai perbedaan gitu ya. Nah, perbedaannya dari segi pastinya adalah kadar garam. Oke. Masuk, dari masuk di sini kita cek di poin masuk, konsentrasi larutan garam yang masuk adalah setengah kilogram per liter ya. Ini istilahnya kalau Anda kerjain fisika itu diketahuinya, istilahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, debit masuknya 2 liter per menit. Nah, keluarnya, yang debit keluar, air keluarnya adalah debit keluarnya 2 liter per menit. Tapi konsentrasi larutan garam keluarnya bagaimana? Nah, ini yang kita cari kan, konsentrasi larutan garam dari waktu ke waktu. Nah, atau jika kita rasakan secara langsung, itu rasa asinnya dari waktu ke waktu. Ini yang kita tanyakan. Oke, secara nalar pasti ya kayak gini ya. Ya asinnya meningkat terus gitu ya. Ini secara nalar kita kita rasain dari waktu ke waktu, misalkan pada saat sistem ini berjalan Anda merasakan mencicipi airnya yang keluar, oh airnya sekian sekian sekian, mungkin rasanya akan seperti ini gitu ya. Tapi kita kan tidak tahu, ini cuman estimasi atau apa istilahnya, bayangan indera pengecap saya saja, misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini untuk lidah yang normal, air yang keluar dari tangki dari waktu ke waktu pas akan semakin terasa asin itu pasti, tapi kita nggak tahu grafik asinnya itu yang gimana, kita kan nggak tahu. Kita harus menyelesaikan tersebut, menyelesaikan untuk mengetahui bagaimana rasa asinnya, kita perlu menyelesaikan ODE-nya terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana grafiknya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita langsung masukkan aja di sini gitu ya. Nah, di sini ada larutan air garam konsentrasi setengah kilogram per liter, debit yang memasukkan adalah 2 liter per menit. Maka di sini kita bisa mencari yaitu debit garam yang masuk dengan mengalihkan konsentrasi setengah kilogram per liter dikalikan 2 liter per menit. Maka debit garam yang masuk adalah 1 kilogram per menit. Sekarang bayangin, air yang masuk ada 1 kilogram per menit garam. Jadi 1 menit itu ada 1 kilogram garam. Gimana asinnya gitu kan. Nah, kalian bisa mengira-kira sendiri gitu ya. Oke. Jadi kan di sini ada debit garam masuk sama dengan konsentrasi larutan garam kali debit masuk. Kan gampang saja sebenarnya. Nah, di sini kan konsentrasi larutan garamnya setengah kilogram kan. Maka di sini setengah kilogram berarti kilogram per liter dikalikan liter per menit. Ya kan kalau ini coret-coret kan jadinya berapa? Kilogram per menit kan. Jadi ini, jadi debit garam masuk. Nah, sekarang kita identifikasi untuk yang keluar. Debit garam keluarnya bagaimana? Sama dengan sama ya, berarti konsentrasi lautan garam kali debit masuk. Nah, akan tetapi di sini Q-nya kita nggak tahu ya. Debit garam keluarnya Q-nya kan kita nggak tahu, itu yang kita cari gitu ya. Berarti per 100 liter. Per 100-nya apa? Airnya kan. Karena di sini apa? Kilogram per liter toh. Maka di sini berapa garamnya per 100 liter, karena yang dicampurkan di sini ada 100 liter kali debit keluarnya yaitu 2 liter per menit. Sama dengan berarti berapa? Berapa? Q per 50 menit ya. Atau di sini Q per 50 boleh gitu ya. Jadi di sini berarti debit garam masuk, debit garam keluarnya maaf,
debit garam keluarnya adalah Q per 50. Nah, di sini ingat kembali lagi ke dQ dan dt. dQ per dt yaitu delta Q per delta T atau perbedaan garam ya per perbedaan waktu gitu ya. Maka di sini adalah debit garam masuk dikurangi debit garam keluar. Maka hasilnya adalah 1 kg per menit atau 1 dQ per dt sama dengan 1 dikurangi Q per 50 ya. Sekarang kita bisa selesaikan di sini ya. Kita bisa tulis ulang, data menjadi seperti ini. Nah, di sini ingat, di sini berlaku di slide yang pertama tadi, yaitu di sini ada berlaku hukum apa? Derivatif. Jadi terusun dari dua diferensial, yaitu perbedaan atau diferensial Q dan diferensial T. Nah, di sini ini adalah sudah persamaan ODE ya. ODE, tapi masih belum dalam bentuk format yang baku. Ini masih formasinya belum seperti yang ditentukan ya. Nah, sekarang kita akan ubah. Nah, ini di sini tadi ya, sekarang kita akan main ke bagaimana cara menghitungnya. Oke, kita masuknya di sini dQ per dt sama dengan 1 minus Q per 50. Nah, sekarang ingat bahwa ODE 1 yang kemarin seperti pertemuan yang kemarin saya bilang bahwa dia ada formatnya ya, atau bentuk persamaannya itu diatur, ada aturannya. Yang pertama dQ per dt plus Q per 50 sama dengan 1. Jadi di sini kan seperti yang di slide ini ya. Oh, oke, sebentar. Oke, berarti di sini saya tuliskan saja. Oke, bisa dicek di slide yang di pertemuan sebelumnya ya, mengenai format aturannya. Oke, karena di sini ternyata tidak saya tuliskan untuk format aturannya. Bisa cek video yang sebelumnya. Oke, jadi di sini kan ini adalah dQ per dt taruh ke kiri ya. Kemudian ini digeser ke ruas kiri ya. Ke ruas kiri berarti Q per 50 sama dengan 1. Oke. Sama dengan 1. Nah, sekarang ini adalah sudah dalam bentuk persamaan ODE 1. Ya, ODE 1. Ini sudah dalam bentuk persamaan ODE 1. Nah, sekarang setelah sudah dapat bentuk ODE 1, sekarang kita harus menyelesaikan persamaan ini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, Anda diharuskan menggunakan faktor integrasi ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini persamaannya, bentuk persamaannya. Oke, jadi di sini ya. Oke, kita keep dulu dari sini. Oke, kita keep dulu. Oke, kita simpan dulu dari sini. Sekarang ternyata tadi ada salah drag ya, salah drag. Jadi masuknya yang di halaman setelah ini. Ternyata sudah saya tulis. Jadi untuk persamaannya, bentuk persamaannya adalah dy per dx plus axy sama dengan bx. Nah, ini juga kita bisa tulis seperti ini, y prime plus axy ya, axy sama dengan bx. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mencari yang namanya faktor integrasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita cukup menggunakan format ini saja, yaitu eksponensial pangkat integral AX dx. AX-nya apa? AX-nya ambil yang ini. Oke, masukin di sini. AX dx. Nah, sekarang ini saya dari langkah ketiga ini akan saya keep dulu. Oke, saya keep dulu, saya balik lagi ke sini. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong faktor integrasi kan. Nah, di sini tentukan faktor pengintegrasinya. Eksponensial pangkat integral AX dx kan. Nah, sekarang kita akan tuliskan faktor integrasinya di sini. Berarti ini faktor integrasi saya lambangkan IT saja ya. Di sini kan nggak ada ya. IT sama dengan eksponensial ya. Eksponensial pangkat, berarti di sini saya tulis IT sama dengan eksponensial pangkat integral
Oke, seper 50, ya kan, AX-nya seper 50 dt. Oke, jadi di sini hasilnya adalah eksponensial, ya kan, eksponensial di sini seper 50 kan konstanta nih, ya kan. Berarti di sini kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah seper 50 T. Seper 50 T kan. Seper 50, misalkan integral dari 1 kan T, integral dari 2, 2T. Kalau seper 50, berarti seper 50 T atau eksponensial T per 50. Nah, ini adalah hasilnya, ini adalah faktor integrasinya. Eksponensial T pangkat T per 50. Nah, sekarang setelah kita tahu faktor integrasinya di sini, sekarang kita kalikan tiap ruasnya dengan eksponensial pangkat T per 50. Oke, nah sekarang di sini kita faktorkan ya, cuman kita garis. Ini sebenarnya masih sama kan? Karena eksponensial pangkat T per 50 kali dq per dt ketemunya kan yang ini. Ya, yang ini. Ini kan juga eksponensial pangkat T per 50 kali Q per 50 ketemunya juga yang ini nih. Ini masih sama, oke. Ini juga masih sama. Nah, sekarang ini kan kita udah dapat nih. Nah, sekarang di sini karena ini persamaan eksponensial pangkat T per 50 kali dq per dt plus Q per 50 sama dengan eksponensial pangkat T per 50, ini bentuk ini sudah dalam bentuk chain rule ya, chain rule. Jadi kita bisa menghilangkan yang ini. Kita bisa menghilangkan yang ini ya. Chain rule ya, chain rule adalah di sini. Nah, ini ya chain rule. Jadi sudah dalam bentuk ini. Ini kan tadi contohnya nih, ya kan? Tadi yang saya contohkan. Berarti kan tadi ini ya kan, ini kan sama ya sebenarnya yang tadi. Jadi ini kan menghasilkan berarti apa? Menghasilkan ini kan. Nah, misalnya ini tadi. Jadi karena tadi itu adalah yang dua ini sudah memenuhi sifat chain rule. Jadi kita bisa coret dq per dt-nya. Oke. Oke, kita bisa coba. Oh, maaf, ini ya, bukan dq per dt yang dicoret, tapi ini ya, q per 50. Ini masih ada. Oke, sorry. Sorry. Ya, oke, saya hapus saja. Jadi yang dicoret ini. Oke, yang dicoret adalah yang ini. Karena apa? Anda lihat di sini. Ini chain rule. Maaf, tadi saya nggak pakai kacamata, jadi nggak kelihatan. Oke, ini, ya kan? Padahal jadinya kan ini. Anda bisa kan ini tadi. Ini kan tadi yang ini, ya. Ini adalah langkah-langkah kenapa yang ini tadi hilang. Nah, Anda bisa lihat yang ini ya, di slide ini. Ini adalah kenapa kok hilang. Dan ternyata prosesnya seperti ini. Ini prosesnya ini dari yang tadi, yang kenapa kok hilang gitu ya. Jadi kan ketemunya adalah dq per dt kali eksponensial pangkat t per 50. Oke. Ini sebenarnya sudah ada rule ini ya. Yang ini kalau Anda bingung, oke. Yang ini larinya ke sini. Nah, ini. Maaf, ya ini. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kenapa kok hilang? Langkah-langkahnya ini. Ini sudah saya detailkan, jadi bisa diikuti step by stepnya. Kenapa? Hasilnya chain rule-nya adalah ini. Q kali eksponensial pangkat T per 50 kali D per dt. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini adalah hasilnya ya. Chain rule, karena dia ini sudah memenuhi sifat chain rule ya, atau aturan berantai. Oke. Jadinya ini sama dengan eksponensial pangkat T per 50. Nah, sekarang ini sudah hasilnya ya, hasilnya. Nah, sekarang tapi di sini masih ada D per dt. Nah, kita perlu menghilangkan D per dt itu karena jika masih ada D per dt akan susah untuk menyelesaikan persamaan ini gitu ya. Maka kita salah satu cara untuk menghilangkan D per dt adalah mengintegralkan ya, dengan cara mengintegralkan di kedua ruasnya. Nah, D per dt
kita integralkan, hasilnya akan 1 ya. Kan 1. Kemudian Q kali eksponensial T per 50. Berarti 1 kali Q kali eksponensial T per 50 sama dengan, nah sekarang di sini integral dari eksponensial T per 50 adalah 50 ya, kali eksponensial T per 50. Kenapa bisa 50? Anda bisa lihat di sini aturan integral ya. Berarti misalkan ada eksponensial AT ya sama dengan apa? Berarti 1 A eksponensial AT. Nah, Anda bisa lihat di sini kenapa 50 karena di sini ya 1/50 T kan. Maka di sini 1/1/50 kali eksponensial T per 50 ya. Maka hasilnya adalah 1/50 kan 50 ya. Berarti hasilnya ini. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, nah sekarang kita harus melakukan normalisasi. Ini sudah betul ya, hasilnya sudah betul ini. Berarti Q kali eksponensial pangkat T per 50 sama dengan 50 kali eksponensial T per 50 plus C. Nah, di sini ya, setelah sampai pada tahap ini Anda sudah selesai sebenarnya, akan tetapi ini belum dinormalisasi. Dinormalisasi maksudnya gimana gitu kan? Dinormalisasi yang saya masukkan di sini adalah ini belum dalam bentuk fungsi T atau apapun itu yang bentuknya dalam kurung T atau formatnya kayak gini. Jadi kalau kayak masih kali eksponensial T per 50 kita agak susah juga untuk menyelesaikannya, ya kan? Akan lebih enak jika langsung ke bentuk T gitu kan. Jadi untuk supaya bisa dalam bentuk T, maka ini yang di sini kita akan geser ke bawah. Langsung diper gini kan, diper seperti ini. Maka ini digeser ke bawah ya kan. Sebenarnya sama aja kan, pakai yang ini atau yang ini. Tapi kalau lebih enak pakai yang bawah ini ya, T per 50. Maka di sini oke, jadi kan ini jadinya ini kan digeser ke bawah nih. Nah, kemudian jadi kan QT sama dengan 50 kali eksponensial T per 50 plus C per eksponensial T per 50 ini. Yang bawah ini kita bisa naikkan ya. Kita naikkan berarti masing-masing ruas ini jadi dikalikan eksponensial minus T per 50. Jadi kan, oke ini saya hapus dulu erase pen. Jadi ini saya lanjutkan di sini ya. QT sama dengan 50 kali eksponensial T per 50 kali eksponensial minus T per 50 kan ini plus C kali eksponensial minus T per 50. Nah, ini dengan ini kan bisa dicoret nih. Hasilnya apa? Hasilnya kan yang ini. Berarti 50 plus C kali eksponensial minus T per 50. Nah, di sini ada C yang berarti adalah ini menentukan nilai awal ya. Tadi kalau kalian belajar kalkulus, kalau hasil integral itu ada C-nya kebanyakan diabaikan. Akan tetapi di dalam pengertian sebuah sistem C itu sudahlah signifikan atau itu berarti ya. Jadi tidak diabaikan. Nah, jadi di sini hasilnya fungsi rasa asin dari waktu ke waktunya adalah ini. T sama dengan 50 plus C kali eksponensial minus T per 50. Nah, di sini ada saya keterangan nilai C harus ditentukan terlebih dahulu sebagai nilai pada saat kondisi awal. Nah, C di sini karena apa tadi ya kadar garamnya berapa. Misalkan kamu set nilai 1 ya nggak masalah. Ya. 2 nggak masalah. Itu menunjukkan nilai awal. Berarti kalau misalkan C-nya Anda isi dengan nilai 1, ya. Nah, di sini C harus nilai 1, berarti di situ di garam Anda, di tangki Anda itu ada 1 kg garam, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau di set ke 0 juga nggak apa-apa, ya. Di set ke 0 juga bisa, ya. Misalkan pada T-nya ke 0 itu juga bisa, seperti ini. Oke, jadi misalkan untuk menentukan nilai C sebagai kondisi awal, nilai T harus sama dengan 0. Nah, misalkan nih Anda mau mengetahui secara fungsi ya, secara fungsi nilai C-nya berapa untuk pada saat T sama dengan 0, maka Anda harus mengisikan T di sini Anda ganti dengan 0 ya. Anda ganti dengan 0. Nah, di sini
C sama dengan minus 50. Di sini agak ini berarti tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena kadar garam nggak ada minus 50, yang ada 0, ya kan? Ya, 0, maka di sini minus 50, oke, oke 0, ya kan? Oke, berarti ini kan minus 50 nih. Minus 50 berarti kondisinya bagaimana? Kondisinya berarti kadar garamnya 50 minus 50, berarti kan 0. Ya, di sini 0. Jadi kadar garamnya dia 0. Di set berarti C sama dengan minus 50. Oke, minus 50. Nah, kemudian nanti 50 Anda isikan di sini. Ya, nanti C-nya diisi dengan 50. Oke. Oke, pada saat di realitanya C itu Anda bisa isikan 1, 2, 3, 4 terserah Anda ya. Tapi pada fungsi ini dia akan istilahnya eh, ingin mengetahui pada saat T sama dengan 0 itu berapa, maka C-nya Anda bisa cari ya. Anda bisa cari dengan asumsi T sama dengan 0. Maka hasilnya ada C minus 50. Oke. Nah, ini jadi solusi lengkap dari ODE tersebut adalah QT sama dengan 50 minus 50 ya. Minus 50 dalam hal ini 50 minus 50 kali eksponensial pangkat minus T per 50. Oke, jadi C-nya di sini ada kita isi minus 50 karena dari sini. Oke. Nggak apa-apa karena ini adalah kondisinya adalah nilai awal, kondisi awal. Anda bisa isikan di sini. Oke, meskipun pada realitanya Anda bisa isikan nilai berapapun itu. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang misalkan ini nih ya, ada berapa kadar garam pada saat T 10 second. Maka nilai T yang di sini, persamaan ini Anda bisa ubah menjadi 10 ya. 10 second. Nah, di sini 10 sehingga eh, garam yang ada di tangki itu pada saat T10 adalah 9,063 kg. Ya, jadi 10 second itu 9,06 kg. Itu yang ada di tangki, yang dikeluarin tuh ya. Dikeluarin dari saluran keluar itu 9,063. Sekarang berapa kadar garam pada saat T 2 second? Nah, ternyata sekian nih 1,9605 kg. Jadi betul berarti semakin T-nya naik, dia kadar garamnya juga semakin naik. Nah, ini pada saat kita gambarkan ya, kita gambarkan dalam bentuk ini, dalam bentuk apa? Dalam bentuk grafik ternyata seperti ini. Rasa aslinya itu linear banget gitu ya, linear banget. Jadi tidak eksponensial. Kalau eksponensial bentuknya kayak gini mungkin ya. Oke, atau seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang di sini bentuknya udah lurus seperti ini, maka ini adalah linear ya. Linear. Oke. Itu adalah apa yang perlu saya sampaikan untuk ODE 1. Misalkan saya ulangi lagi tadi, misalkan Anda masih bingung soal differential chain rule atau aturan berantai diferensial, Anda bisa lihat di sini. Kenapa hasilnya adalah tadi ya, kok hilang yang kiper 50-nya hilang. Saya harinya dikarenakan ada aturan berantai dan Anda bisa lihat step by step-nya di sini sudah saya detailkan sekali berdasarkan contoh kasusnya yang tadi. Kenapa ini hilang? Anda bisa cek di sini, gitu ya. Oke. Oke. Untuk perkuliahan ODE ya, saya akhiri sampai di sini untuk ODE 1. Minggu depan kita lanjutkan ke detail-detail yang lain. Oke, terima kasih. Have a nice day.